Sorotan selanjutnya, Saudara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa menyatakan pembangunan Istana Presiden di Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur dimulai tahun ini. Proyek pembangunan Ibu Kota Baru diharapkan turut berdampak pada pembangunan sektor ekonomi, khususnya di wilayah timur. Dalam rapat dengan DPR, Kepala Bappenas menyatakan pembangunan Ibu Kota Baru butuh faktor pendamping, yakni berjalan maksimalnya vaksinasi COVID-19 tahun ini sehingga proyek bisa dilaksanakan. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan kalau semuanya berjalan dengan baik dan sesuai dengan rancangan di master plan yang disusun dan detail plan yang sudah disiapkan, kami optimistis. Mudah-mudahan Istana Presiden bisa groundbreaking pada tahun ini. Suharso juga menargetkan Presiden akan memperingati Hari Kemerdekaan tahun 2024 di Ibu Kota yang baru. Soal pembangunan Ibu Kota yang baru, kita akan sapa jurnalis Kompas TV ada Agi Kurniasandi yang saat ini berada di gedung DPR Jakarta. Selamat petang, Agi. Jadi bagaimana nanti tahapan pemindahan Ibu Kota mulai dari pembangunan Istana Presiden, Agi? Seperti apa? Tahapannya tentu panjang, Ibrahim dan juga saudara, jika sesuai dengan master plan yang telah dibuat oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, sesuai dengan tadi apa yang disampaikan pada rapat dengan pendapat bersama Komisi 11 DPR RI. Tadi sebenarnya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional ataupun Kepala Bappenas ini menyatakan bahwa untuk pemindahan dan juga pembangunan ibu kota ini tidak akan berlangsung pada waktu yang dekat. Karena sebenarnya pemerintah saat ini masih dalam fokus untuk penanganan pandemi COVID-19. Setelah itu juga PR yang selanjutnya harus dilakukan pemerintah ialah terkait dengan bagaimana pemulihan ekonomi nasional. Barulah nanti akan berfokus kembali sesuai dengan rencana untuk proses pemindahan dan juga pembangunan ibu kota baru ke Kalimantan Timur. Tadi juga yang menjadi sorotan ialah Suharso ini menyampaikan optimis jika nantinya untuk pembangunan istana kepresidenan ini akan dimulai dibangun pada tahun ini sehingga rencananya ditargetkan akan selesai pada tahun 2024. Jadi nantinya Presiden akan melakukan perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia di tahun 2024 ini di Istana Kepresidenan yang baru, tepatnya di Kalimantan Timur. Selain itu juga tadi Suharso menyampaikan, Ibrahim dan juga saudara, jika nantinya ini sesuai dengan master plan, pembangunan Istana Kepresidenan ini akan berlangsung tahun ini akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah timur, khususnya di Kalimantan Timur yang menjadi tempat ibu kota baru. Karena jika nantinya akan menjadi sektor pendorong pertumbuhan ekonomi di sana ialah terkait dengan sektor konstruksi, kemudian real estate dan juga sektor konsumsi. Selain itu juga Suharso ini menyampaikan bahwa nantinya jika pembangunan Istana Kepresidenan ini akan berlangsung tahun ini, mulai tahun ini akan juga membuat kontribusi pembangunan ataupun pertumbuhan ekonomi sebesar 1,8% hingga 2,2% terhadap perekonomian secara nasional ataupun secara regional di wilayah timur. Yang menjadi sorotan juga sebenarnya Ibrahim dan saudara, ini pemerintah sangat optimis jika nantinya proyek pembangunan dan juga pemindahan ibu kota negara ini menjadi harapan besar karena dicanangkan akan menghadirkan pusat pertumbuhan ekonomi melalui menciptakan lapangan kerja dan juga kesejahteraan masyarakat dengan ditargetkan nantinya akan ada 6 klaster ekonomi dan juga 2 klaster pendukung untuk percepatan pertumbuhan ekonomi melalui sektor tersebut. Dan direncanakan juga jika pemerintah ini menilai melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional ini menyampaikan bahwa nantinya ekonomi regional ini akan tumbuh sebesar 4 sampai dengan 5 kali lebih besar menjadi 180 miliar US dollar Amerika Serikat. Dan untuk penciptaan lapangan kerja jika nantinya terrealisasi ini akan terbentuk ataupun akan mengalami peningkatan untuk lapangan kerja ini sebesar 4,3 sampai dengan 4,8 juta lapangan pekerjaan pada tahun 2045. Jadi sebenarnya Ibrahim dan saudara, ini rencananya akan baru bisa terrealisasi pada tahun 2024. Namun nanti dampaknya akan terasa terhadap pertumbuhan ekonomi pada tahun 2045 karena adanya peningkatan
pertumbuhan ekonomi dan juga penciptaan lapangan kerja di wilayah timur. Selain itu, yang menjadi sorotan juga tadi pada saat rapat dengan pendapat ialah terkait dengan bagaimana konsep dasar dari pembangunan ataupun pemindahan ibu kota negara, yakni ada 3 super hub, Ibrahim dan juga saudara, yang tadi disampaikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Yang pertama ialah super hub inspirasi universal, super hub dunia dan juga super hub Indonesia. Super hub universal ini berkaitan dengan bagaimana nantinya ibu kota baru menjadi kota yang hijau dan juga dengan berteknologi. Kemudian super hub dan dunia ini menciptakan Indonesia menjadi posisi yang lebih strategis dan di jalur perdagangan. Dan yang terakhir ialah super hub dan Indonesia ini menciptakan agar Indonesia menjadi negara yang memang strategis terhadap ekonomi. Tentu yang kita harapkan ataupun yang kita tunggu bagaimana nanti realisasinya, apakah sesuai dengan master plan yang telah direncanakan pemerintah ataukah melebihi dari batas waktu ataupun batas target yang telah ditarget oleh pemerintah. Kita tunggu, Ibrahim dan juga saudara. Baik, terima kasih Agi Kurnia Sandi untuk laporannya langsung dari gedung DPR Senayan, Jakarta.